Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari, setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Keberadaan kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai wilayah Indonesia. Tata Putra masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita menggembirakan untuk kita semua. Berita apa itu, Bung? Bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita dari radio luar negeri bahwa terjadi kekosongan di Indonesia. Tunggu kabar yang menggembirakan. Tetapi apakah itu kekosaan? Biar saya perjelas. Jadi sekarang Jepang tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah mundur dari sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu apa yang kita harus lakukan untuk mengisi kekosongan ini? Bagaimana kalau kita meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dengan itu, ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, jika kalian semua setuju, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dalam proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu, kita sepakat ingin menolak hadiah dari Jepang. Kita akan membentuk kemerdekaan kita sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah Bung Karno ada? Kita ingin bertemu dengannya. Oh iya, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Begini Bu, kami ingin berbicara dengannya. Oh iya, silakan masuk. Pak, ada yang datang mencarimu. Ya, siapa Bu? Para pemuda sedang mencari. Katanya ada yang dibicarakan hal yang penting. Baiklah, saya akan menemui mereka. Ya, silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, terjadi kekosaan di Indonesia. Jadi kami kemarin mengadakan rapat. Kita semua setuju Bung Karno dan Bung Hatta menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin saya akan usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apakah kalian tidak memikirkan bahaya apa yang kita dapat ketika kita senekat itu dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia?
Justru itu, saat ini Jepang tidak menguasai lagi di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyanyikan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita membicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melakukan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi kemerdekaan Indonesia. Berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa di negara ini. Selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada sidang PPKI tanggal 8 mendatang. Bagaimana, Bu? Ya, lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Kita harus melihat masa depan dengan mempersiapkannya dengan matang. Bagaimana jika semuanya berantakan? Baiklah, Bung, sepertinya kita semua telah sepakat. Baiklah, Bung, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua enggak mengikuti kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka tidak terpengaruh oleh Jepang? Tapi bagaimana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya lebih terjamin. Ya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa tujuan kalian kemari? Rombongan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1946. Soekarno-Hatta berada seharian penuh di sana. Hatta. Soekarno. Apa tujuan kalian membawa kami berdua di sini? Maaf atas kelancangan kamu. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin bicarakan kembali tentang proklamasi, Bung. Bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI ini buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun, kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih butuh bantuan Jepang. Bagaimana kalau Jepang hanya janji manis? Apa yang Anda lakukan? Tidak selamanya janji Jepang itu harus kita tunggu. Kita harus memproklamasikan sekarang juga. Saudara sekalian, mari kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Wikana, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, silakan duduk. Saya mengerti tentang pertimbangan kalian berdua tentang proklamasi ini. Kami memang belum bisa mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan kesempatan ini. Kesempatan ini tidak datang kedua kalinya, Bung. Tetapi, apakah kita bisa?
Apakah semua ini bisa kita lakukan? Saya yakin kalau kita berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mencegah serangan Jepang yang menolak proklamasi bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan mengadakan proklamasi kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kecepataku? Iya Bung, di mana kecamatan Anda? Ini dia, Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu apa keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah siap? Ya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut, sementara Ahmad Subarjo dan Chairul Salim tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksana Maeda di Jakarta? Dia adalah petinggi militer, keamanannya terjamin dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1940. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Maaf mengganggu waktunya. Kami perlu tempat untuk membicarakan proklamasi yang akan dilaksanakan besok. Kalau benar begitu, silakan masuk. Baiklah, silakan duduk. Saya turut bergembira atas kabar itu. Silakan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ya. Oh, sebentar, akan saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, teks proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI karena PPKI adalah buatan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Ya. Bagaimana naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini? Lalu bagaimana ini, Bung? Karena ini semua berkat bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju. Dan bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Setuju. Setuju. Tolong Anda ketik proklamasi ini, Bung. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Ada, mari ikut saya. Ya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Ya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan bangsa kita.
Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, lupa-lupa. Bagaimana kalau ibu saya yang menjahitkan? Tapi ibu hanya punya kain merah dan putih saja, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, buat saja bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Bagaimana, Pak? Baiklah, kita namakan bendera Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Iya, Bu. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.